Todd Boehly ceramahi pemain Chelsea usai kalah dari Brighton. Setelah kekalahan Chelsea dari Brighton, pemain The Blues kabarnya mendapat ceramah dari sang pemilik klub, yakni Todd Boehly, Behdad Eghbali, dan Hans-Georg Weyeses. Ketiganya masuk ke ruang ganti selepas pertandingan itu. Seperti dilansir dari Telegraph, para bos Chelsea itu menyebut musim Chelsea begitu memalukan. Chelsea sudah menelan 12 kali kekalahan, 9 kali imbang, dan hanya 10 kali menang. Hasil itu membuat Kai Havertz dan kawan-kawan tertahan di posisi 11 klasemen Liga Inggris. Ketiganya cukup lama memberi pidato kepada tim di ruang ganti. Pemilik baru Chelsea tersebut dinilai memang ikut bertanggung jawab atas performa buruk Chelsea. Meskipun sudah menggelontorkan dana 600 juta pounds untuk merekrut pemain, termasuk gonta-ganti manajer dari Thomas Tuchel, Graham Potter, hingga yang terbaru Frank Lampard, akan tetapi ekspektasinya meleset. Boehly CS juga disebut memberi semangat kepada Chelsea untuk berlaga di Liga Champions tengah pekan ini. Selanjutnya, Chelsea akan gantian menjamu Real Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions di Stamford Bridge, dengan agregat skor 0-2. Liga Champions menjadi harapan Chelsea paling realistis untuk bisa menjaga asa tampil di Eropa musim depan, sebab dengan Liga Inggris menyisakan 7 laga lagi, berat bagi si biru merangkak naik ke zona Eropa. Tampil gemilang, Andre Onana dalam radar Chelsea. Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, yang menyebut jika The Blues sedang mempertimbangkan kepindahan kiper asal Kamerun tersebut, yang dinilai tampil mengesankan di ajang Liga Champions. Andre Onana diprediksi akan menggantikan posisi Eduardo Mendy di Chelsea sebagai kiper kedua, atau bahkan berpeluang besar menggeser posisi Kepa Arrizabalaga yang kini dipercaya sebagai kiper utama di bawah asuhan Frank Lampard. Menariknya, pihak Inter Milan sendiri dikabarkan dengan sukarela akan melepas mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut, demi untuk mendapatkan keuntungan besar. Nerazzurri bahkan mengabaikan statistik memukau pemain 27 tahun asal Kamerun itu. Onana sendiri baru tiba dari Ajax dengan status bebas transfer di bursa musim panas lalu. Tidak butuh waktu yang lama, dia langsung mendapatkan tempat utama di bawah mister gawang Inter, menggeser posisi Samir Handanovic. Dia bahkan secara statistik merupakan kiper dengan persentase penyelamatan terbaik dengan angka 84,8% di Liga Champions. Clean sheet dan penyelamatan penting ini menunjukkan betapa vitalnya peran Onana bagi Inter. Pelatih kok pesimistis, Frank Lampard, Chelsea tak siap lawan Real Madrid. Manajer interim Chelsea, Frank Lampard, mengaku tidak yakin dengan komposisi skuadnya jelang laga leg kedua Liga Champions melawan Real Madrid. Pada pertemuan pertama tengah pekan lalu, klub asal London Barat tersebut dikalahkan El Real dengan skor 2-0 di Santiago Bernabeu. Dalam sesi temu pers pralaga Lampard mengucapkan, saat ini, persiapan didominasi percakapan dan pertemuan ketimbang hal-hal di lapangan latihan. Hal-hal di lapangan latihan dilakukan ringan dan berada di level rendah karena kelelahan, itu lebih tentang berbicara kepada para pemain secara individu. Ketika kami mendapat kesempatan untuk bekerja, saya pikir tim membutuhkan kerja yang lebih fisikal, lanjutnya. Krisis kepercayaan diri di kubu Chelsea berlanjut akhir pekan lalu, usai kekalahan ketiga beruntun di bawah arahan Frank Lampard. The Blues dipermalukan Brighton dengan skor 2-1 di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Saya pikir itu penting bagi kami untuk berada di level terbaik dan kami tidak berada pada level itu sekarang. Saya pikir itu bisa menjadi masalah dalam kapasitas para pemain, tidak peduli bagaimana kami bisa sampai di level tersebut, tapi itu perlu ditangani saat ini, pungkasnya. Nilai tambah Luis Enrique di mata Chelsea. Sejauh ini, sejumlah laporan meyakini Enrique masih jadi kandidat terkuat yang akan mengisi kursi kepelatihan. Sang manajer memberikan impresi bagus saat bertemu dengan para petinggi Chelsea. Kendati begitu, The Blues juga telah mengundang Julian Nagelsmann melakukan prosedur serupa. Kandidat ketiga yang mungkin akan didekati secara intens adalah Ruben Amorim. Tidak hanya itu, laporan AS menyebutkan bahwa Enrique punya satu nilai tambah di mata Chelsea. Pelatih berusia 52 tahun itu punya kedekatan dengan pemain berusia 18 tahun milik Barcelona, Gavi.
Belakangan ini mencuat rumor ketertarikan Chelsea terhadap pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. Chelsea berencana untuk menggaetnya di musim panas 2023 nanti. Terlebih, situasi kontrak Gavi di Barcelona diketahui sempat terkendala gara-gara regulasi finansial La Liga. Kontrak barunya dibatalkan dan kontraknya yang lama akan habis di akhir musim 2022 hingga 2023 ini. Menggoda Barcelona melepas Gavi, apalagi meyakinkan Gavi untuk pindah ke Chelsea bukan perkara mudah. Rintangan ini bisa diatasi jika Enrique jadi manajer Chelsea. Enrique punya relasi yang bagus dengan sang pemain. Enrique adalah pelatih yang memberikan debut bagi Gavi di timnas Spanyol pada Oktober 2021 lalu, sehingga menjadikannya sebagai pemain termuda yang melakukan debut bagi timnas Spanyol. Kecerdasannya dalam memposisikan diri, cara dia mendominasi aspek teknik di sepak bola, dan kapasitas fisik di usianya yang masih 18. Dia bisa saja jadi pemain fenomena di era ini, puji Enrique saat Gavi melakukan debut. Bukan tidak mungkin Real Madrid bakal borong 4 pemain Chelsea tahun depan. Para pemain The Blues yang masuk dalam radar Los Blancos adalah pemain favorit Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Jadi, proses perekrutannya di tahun depan bakal perlu diskusi dengan manajer yang sedang bertugas. Reece James sudah pasti ada di antara nama-nama tersebut. 3 nama lain yang diungkapkan oleh Vicajes adalah Mateo Kovacic, Mason Mount, dan Ruben Loftus-Cheek. Rencana gila-gilaan Madrid ini tidak sepenuhnya mustahil, justru situasi di tahun depan sangat memungkinkan bagi Madrid memboyong keempatnya ke Santiago Bernabeu. Salah satu alasannya adalah durasi kontrak Mount, Kovacic, dan Loftus-Cheek akan habis serentak pada 2024 mendatang. Memasuki 1 tahun terakhir masa baktinya di Stamford Bridge, Chelsea belum ada pergerakan untuk memperbaharui kontrak para pemainnya itu. Di antara para pemain Chelsea yang disebutkan, mendatangkan James akan jadi yang paling sulit. Pemain berposisi bek kanan itu adalah pemain inti di Chelsea. Faktor itu cukup beragam, mulai dari kemampuannya sekarang, potensinya sebagai pemain berusia 24 tahun, serta favorit fans. Laporan yang sama menjelaskan, bahwa Madrid mungkin akan belanja besar-besaran, tidak hanya di 2023 tetapi juga 2024, untuk membenahi kedalaman skuad. Tanpa kedalaman skuad yang memadai, Madrid akhirnya tercecer jauh dari persaingan juara La Liga musim 2022 hingga 2023.